Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita kembali menyampaikan wasiat seorang ahli hikmah, yaitu Luqmanul Hakim, yang diabadikan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang pesan dan wasiat beliau tentang perjalanan kehidupan di alam fana ini. Dalam wasiat itu dia mengatakan, inni lawasika bisitti hisalin, haza ilmul awwalin wal akhirin. Luqman berwasiat bahwa sesungguhnya aku wasiati kamu dengan 6 wasiat. Inilah kesimpulan pengetahuan orang-orang dahulu dan orang-orang yang hidup di kemudian hari. Nah, jadi di sini dia berpesan, melok kona semufasen, yan hari itu nasabah papasen. Ya papasen merupakan betana kesimpulanna pak disengenna torioloe di bawah tori mundrie. Dia padukan itu. Yang pertama, antastagila nafsaka bid dunya bikadri min umrika. Sibukkanlah dirimu mencari dunia sesuai dengan ukuran umur yang Allah telah berikan kepadamu. Sapa kinaseng atu tolinota kesejarah tak toriaset nalino, si kira-kira untuk penuhi kira menurut ukuran umur narengi Allah Ta'ala. Artinya dia memberikan batasan, jangan terlalu menghayal pada masa-masa yang akan datang yang tidak mungkin kita bisa capai. Jadi nasuruki masapak lino, ia dengar ifake si kira-kira gangkan nate mati. Makanya Nabi beliau membersama itu sahabat, itu kan semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semakin mereka nikmat dari Allah Ta'ala dirasakan, digerungakan, semakin banyak pertanggungjawabannya di akhirat. Ya koyar rende sumber atau sekedar si 7 tu hari pakai tu, dek namanya waktu peranana. Nah, dek tu nama mencari beban di sesita, karena kita bisa hidup dengan ukuran harta yang Allah berikan kepada kita. Itu pertama. Jadi datang kita terliwat nguana, ya. Namun, yang kedua, ubudullah bikadri hawaiji ilaika. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sesuai dengan kebutuhan kamu kepada Allah. Sampai kasih wiangi ki favore parentana pong Allah Ta'ala sesuai dengan keperluan tak di pong Allah Ta'ala. Nah, jadi kurita naiki ya ini ruhat engka kasih di waktu dek na tena perlu ribuangi, tidak pernah mengharap kepada Tuhan, tidak pernah mengharapkan bantuan, tidak pernah mengharapkan pertolongan, tidak pernah mengharapkan
terijabahnya segala usaha dan kegiatan kita atau doa kita. Dari kalau kita bicara kebutuhan, engkau kalau rende set di waktu nade tena butuh di pengen latar, dibutuh di bertanah farmasina pengen latar butuh, terutama butuh hawa apa namanya nafas, roh, bayar roh, kebutuhan jasmani. Kota den retero ereknya gar sengatu. Jadi apakah manusia tidak pernah butuh dengan apakah adakah sesuatu waktu bahwa kita tidak butuh bernapas? Tidak pernah. Ataukah engkau saya di waktu nate na butuh mande? Ya kena butuh minum atau butuh dengan sesuatu? Kalau kita tanya tidak pernah. Dek nangka cek dia rupa tahu tanah engkau kebutuhan dari pengalatana tak pengalatala matori kebutuhan. Allah menciptakan pengalatala pancaji. Nah pancaji tidak pancaji bawa apa nasihatnya biarkan begitu saja. Dia ciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala pancaja mana itu untuk diri mana untuk digunakan, dimanfaatkan. Berarti kau ibarat maka dek nang kata nafaja mah butuh di pengalatan maka dek to tanot di faja maka siwian. Dek nafaja tema matana beribadah di pengalatan. Kasona saya di makutan maka dek ya harus disempajangnya kami nama tanah di pugau. Pak dia kasi capu-capuna. Ya puasa si ulang ngedek na. Kalau kita puasa sunat dek na janji kita na diwajibkan. Dek to tena disalah ko dek na puasa sunat, dek to tena cuma dek miga biar diruntuk. Tapi ya harus mempajangnya dia kagak. 5 kalimat sesuatu tidak pernah berhenti. Wajib. Jadi Pertama agak apa kata agak cuma nak dimuntut tema fajar tema sembahyang maka dia to fajar mungkin tapi fajar topik mande kota ni mande ayat tanah tak sembahyang apa itu sembahyangi ande na tubuh ya tu ande na jual tanah jasa nah kita tidak pernah butuh tidak pernah butuh dengan makan dengan minum marok. Jadi, kalau tiada butuh di Allah Taala, tiada makasih di Allah Taala, aja nata nyawa, fajan itu, pertama. Jadi, maksud hadis bahwa beribadah kepada Allah itu tidak ada hentinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, laksanakanlah perintah Tuhanmu sampai ajal menjemput kamu. Datang keyakinan maksudnya ajal menjemput. Ya apa namanya? Maka aku mati tu. Aduh. Itulah kebutuhan. Kemudian ketiga, i'mal li akhirataka biqadri ma turidu maqama biha. Beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan ukuran berapa lamanya kamu akan tinggal di akhirat. Kita tanya leta, maga witana ondongnya di akhirat. Apakah ada engkau siapa na kamu capurna? Ayat menjawab bahwa tidak ada. Kehidupan akhir ada kehidupan yang terus menerus, tidak ada lagi kematian sesudah itu. Olehnya itu, kobetan atuange malampe berarti butuh juga persiapan yang panjang, yang banyak. Butuh bekal yang banyak. Kau malampe betan na ero diondoi, betan mereka itu persiapan ero dipakai tu. Makanya itu urusan akhirat tidak ada istilah batasan. Akamal aku untuk akhiratmu. Si kira-kira melo mau pakai siaga hitam mondo di akhirat.
Saya tahu dia kagak layak mutu ya layak, tidak ada batas. Jadi bagaimana cek urusan ayat? Dia nak di fajai dan singruat. Beramal terus. Ya lah kasih orang nak difajai sahabat elok ke pakai tu menenung. Ya, tidak sama kalau di tanah berdiri ino. Ya umur kita umpamanya 50 tahun, ya kewah. Kau saya kira usaha oleh si Sultan ni harawan deh, kan kakuk mati. Ajak nak kumalat deh. Bisa kita ukur. Tapi di ayat tidak ada. Kita bisa bila mengukur karena waktu itu terus menerus. Maka di situlah nanti akan Allah memberikan pembalasan dari amal usaha yang kita lakukan untuk akhirat kita ini dengan balasan khalina fiha, yang dimana kehidupan kita kekal untuk selamanya juga. Nah, jadi itulah. Jadi akamal atau untuk akhirat, si kira-kira maka kita mulai mundur di akhirat. Maka kita tak ada maka dia tu nak di bertanah tefa aja maka mal untuk akhirat. Kalau kita pakai untuk ya, begitu lama. Nah, makanya itu urusan akhirat hatta sebagaimana tadi di firman Allah, sembahlah, laksanakan, artinya sembah, laksanakanlah ketaatan kepada Allah sebagai bentuk ibadah yang kamu bisa jadikan sebagai bekal untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Ini pesannya ini. Ini harus kita ia bertanya Tuhan caji pesan-pesan yang betul-betul yang mengantar kita untuk mengarahkan kita agar supaya semua potensi yang kita ringi Allah Ta'ala dalam pribadi kita ini kita gunakan, arahkan semua kepada hal-hal yang sifatnya nanti akan menjadi kesenangan yang terus menerus untuk di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, liyakushu bilakaka fi faqaka raqabatika ma lam tazhar lakan najata minha. Hendaklah kamu berusaha mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu, yang memerdekakan kamu dari api neraka, ya, sebelum nampak dan nyata hal-hal yang bisa menyelamatkan kamu. Betulnya ya hati-hati ki pugau amala si kira-kira itu amala nafarat ki boleh dibaca lagi. Ya, sebelum bertanda ada tanda-tanda maka engkau amalat tak mencaji jaminan atau tamar di surga dan lepas di surga. Ya kita cari amal unggulan apa yang kita lakukan. Ini ada istilah amalan unggulan, ya, amalan yang mulia. Adakah perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan? Artinya berusahalah menghindari semua hal-hal yang bisa menyebabkan kamu terjebak masuk neraka. Selama ada amalan-amalan yang kamu anggap bahwa inilah amalan saya menjadi penentu untuk kami selamat. Oleh pagar amalat tak jatuh nama pasal amai dia panok diceritakan gendet ni. Kalau kita kembali kepada agar amal aku kira-kira menonjol para sahabat-sahabat kau makanya kita wing kalinya akka jena bila dilana surugai agar betana amalatna bila amal akarana jama nari jami ning ke nabita ning kali ni akak sandala ditanai ada agama membila ning kana lawi akak sandala mu dina akak kajen dina surga kere to ga surga natala maka ya mi biasa aku setiap puraku bertanah bersuci macamnya rega. Selalu saya salat 2 rakaat. Rakaat cemnya bagai pijapi. Sini mas sempanya 2 rakaat. Dia nak pilih waktu kapan saya sudah mandi, saya selalu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Oh iya na tua malak. Na puji pungan Allah Ta'ala yang kami itu mencari sahabat mata surga.
Amalan-amalan. Ada amalan kita. Jadi kalau pada amalan tak diatur ke bahaya di amalan kau di nafas tahun surga aja hati-hati kita cari amal apa yang harus kita lakukan. Bertanda tidak boleh kita merasa jemu, bosan, mengingi, apa boleh kau mereceh. Dengan segala bentuknya yang kaya bertanda sopong ada. Memuari di antara sekian banyak kebaikan kita lakukan, engkau bertanda nah nilai Allah Ta'ala bertanda amalan-amalan yang baik. Kemudian wasiat yang kelima, liyakun jara'aka anil ma'asi bikadri sabrika ala azabillah. Liyakun, hendaklah engkau memberanikan diri melakukan dosa dan maksiat. Artinya orang yang berani melakukan dosa dan maksiat itu berarti adalah orang yang nantinya sabar menerima pembalasan siksaan daripada dosanya itu sendiri. Jadi makanya kau kana setau materu pokok dosa. Ya, mereka berani pula bertanah atas salang. Dia nak tahu kita sengi pelanggaran dosa maksiat raja mana. Berarti ada tu matut tu sabar terima pamala pacala. Itulah manusia nanti akan sabar menerima siksaan. Nah, sabar karena dia nak berani, kau berani kita berarti berani juga mendapat risiko. Begitu maksudnya. Jadi kau enggak tahu berani pula dosa berarti dia juga berani dapat risikonya. Kira ayam kau mau jama itu daruku tu. Tapi nak jama motor ya. Berarti kenapa? Dia siap menanggung risiko. Akhirnya ditangkap ke tamat penjaranya. Ku di penjara mah jalo-jalo menyuk sabar aku. Dia tiamnya mau pugau ke motonya. Jadi sabar terima pecah penjara. Pak di bari gerani motor kamu dia. Harap. Jadi ya nak saya lu kemarin. Kau tahu nak satu sini. Ya. Berani ya nangga remi rasa ngedo sama siap berarti anak tu matu tahu siap terima risiko terima cala ya nak tu dia sorry mendina Allah Ta'ala kau ngomel dari seranakai si jolo-jolo ni si tutu ni si safasala ni ikotona kaya Allah Ta'ala isbiru sak barak bawan kau. Isbiru aula tasbir wan naru maswakum. Sabar atau tidak sabar neraka tempatmu. Pak itu muridino berani lado kau pokok dosa. Jadi maka kau tidak ada lagi tempat untuk mengelak. Kamu harus sabar terima. Pasrah saja terima karena itu adalah hasil resiko daripada maksiat yang kamu lakukan waktu kamu hidup di dunia ya nih. Maka jadi yang ada apa sih? Jadi kau kan kita tahu adik nak jampai dah saya ya tu rumah tu ya terasa makai pengalat ya tu matu tu sabar terima pada dia sabar mau dia nak sabar betul jadi terfasa nafasakan sabar terima sabar maku betul keputusan dah pengalat yang terakhir iza aratta an ta'siyallah fatlub ma la yaraka Allahu wa malaikatahu. Jika engkau ingin melakukan dosa atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah atau maksiat, carilah tempat di mana Allah dan malaikatnya tidak melihat engkau. Ini nak kunci ke? Dia kunci itu bahwa dari pengertian wasiat ini kalau kau nak sama dosa di Allah Ta'ala sapa-sapa ke ondrong de naita ko Allah Ta'ala si bawah mereka nah sama kau di no puai naita ko Allah Ta'ala di mana kamu mau melakukan pasti Allah melihat. Pada hadis riwayat makanya ya Allah Ta'ala pada rasul apa kita namu bere malotongnya dia set nama malotongnya itu apalagi kau di rumah tu
Rupa mak baju putih, baju selat, adik ni cuma tadi, tiga. Artinya, ko mak di bola ni bertanai nuna apa senge, de na tu tena berani melok mega gau na pugau anu salah. Sebab dia kira mundur tanah ini bunga Allah Ta'ala. Ya biasa engkau dialah contoh seorang dua santri atau dua murid. Ya sedih murid sediro tanya tidak punya iman. Ya sedih engkau tepat nah kesapit. Jadi dia ready ceski. Di teski na rendo dua tasi kajuna anu golok-golok. Kere tiwi ni di manu-manue mugere ki vega ondon dega ga tahu yang tanah sapa ke ondon mugere ki diutuna den dega ga tahu mitaita ko. Dega mita. Artinya di ondon masih neden ga mita gere ni. Ya lo sedie nanti biru. Dia nak nama kita mau libu, nak terus nak gere. Ya roh dia naik dia. Nah nanti tahu mobilan aja. Disu. Nak jajing gere. Kalau kaya dia nak kaya kalau mondo na dia naik tak kapungan latala. Jajing kata pun ada latala ya tertuju latala. Dia ya dia kata pun ada pungan latala sebab tahu minasa na terperi ni tahu. Dia nak kami tu nak geret nak. Itu. Jadi inilah. Jadi Nabi dia mengatakan, kalau kau oleh madosa, ya tahu nama dosa. Tapi siapa kolino tanya lino na bunga latala. Fa kolino na bunga latala bunga dosa, na itakut tu. Na itakut. Ya kau makai lihat di bunga latala, engkau tu malaikat na. Ya malaikat na mencaji wasit. Mencaji hari, pajaga, ya, petugasnya Allah Ta'ala, nasihat ini jadi tidak ada. Jadi artinya, kalau kita hayati nasihat-nasihat ini, kita renungkan bersama insyaAllah. Dek natu tenama longo, nama gampap, po legau, nasaca po Allah Ta'ala, selama riate karena makalero, po Allah Ta'ala senantiasa menjaga, memantau dan melihat kita apapun yang kita lakukan Allah senantiasa wallahu basirum bima ta'malun wa Allah tanah kita mana sini dan kefurifau. Inilah enam nasihat sebagai pegangan dan kita jadikan sebagai tongkat untuk kita berjuang melayarkan kehidupan yang kita alami di dunia ini sebagai kehidupan yang luar biasa yang penuh tantangan dan rintangan, tetapi kalau kita tetap berpegang kepada enam wasa, insyaAllah kita akan selamat. Sebagaimana pesan beliau di hadis yang lain, kalau kamu sudah mengamalkan dan meyakini enam prinsip atau dasar yang ditanamkan sebagai untuk membina pribadi menjadi pribadi muslim yang baik, insyaAllah Allah katanya pasti kamu akan melintasi dunia ini sebagai bentuk lautan yang dalam dan luas dengan penuh kehati-hatian dan kamu akan selamat dari segala macam tantangan yang kamu hadapi untuk mendapatkan kenikmatan sebagai jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang menjadi pesan-pesan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.